Bunda ini adalah korban-korban nih. Korban. Cewek-cewek, TKW-TKW ini. Cewek-cewek. Sebutannya bunda-bunda nih berarti. Bunda. Oke. Nah, selanjutnya setelah setelah di-scan tanda tangannya, HRD ini akan meminta dana 10 sampai 20 juta untuk tanda tangan. Karena akan disaksikan oleh notaris, pihak bank dan pihak kepolisian sebagai saksi. Nah, itu ditransfer lagi sama Bunda senilai 10 sampai 20 juta, kebanyakan 20 juta. 35 juta keluar. 35 juta keluar. Nah, ditipu udah 35 juta tuh. Betul. Belum sadar Bunda ditipu Belum nih. sadar. Dengan janji HRD 30 sampai 1 jam akan 30 menit sampai 1 jam cair uangnya ke rekening Bunda. Nah, setelah itu Telkomsel dari Telkomsel ini yang dimanfaatkan karena bisa merubah suara jadi cewek. Ada. Oh, ada fitur yang merubah suara jadi cewek. Iya. Pura-pura jadi petugas bank. Padahal yang melakukan semua cowok. Ini beda lagi orangnya nih. Beda lagi, khusus petugas bank. Tapi di blok itu juga. Di blok situ juga. Di lapas dolar ini. Di lapas dolar. Di Jawa Barat ini, oke. Betul. Nah, setelah itu petugas bank akan menghubungin untuk verifikasi pajak pencairan deposito. Ada lagi. Jadi nggak kelar-kelar lagi. ditipu nih para cewek-cewek ini. Betul. Karena depositonya itu senilai dulu saya 1,5 miliar 1,5 M. Jadi dimintain pajak itu 10%. Oke. 10%, sekitar 150 juta. Nah, cuman kita lihat dulu Bundanya kira-kira mampu atau tidak. Iya. Nah, jika udah dicak nih ya. Betul. Udah kita lihat kemampuannya. Jadi kalau Bundanya tidak mampu, kita kasih separuhnya. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu baru uang dapat dicairkan karena uang itu berbentuk dolar. Berbentuk dolar Singapura. Jadi akan dicairkan ke rupiah, dikenakan pajak. Nah, jadi itu khusus yang cewek, yang suaranya cewek tersebut pihak bank. Nah, setelah Bunda ditransfer karena mungkin kepalang tanggung sudah bayar sekian puluh juta, akhirnya ditransfer itu uang, tidak berhenti di situ. Selanjutnya setelah ditransfer pihak bank akan telepon lagi. Maaf Ibu, dikarenakan ini uangnya sangat besar sekali, dari PIC saya tidak menyetujui kalau uang ini langsung ditransfer. Jadi kita buatkan cek. Jadi dibuatkan cek, itu saya ketik sendiri ceknya, karena di dalam kita ada laptop. Nah, jadi saya ketik ceknya, saya kirimkan ke Bunda. Ini bukti pencairan cek. Nah, setelah pencairan cek itu ada masa expirednya hanya 2 hari. Hanya 2 hari. Karena apa? Karena kita akan menipu selanjutnya. Nah, 2 hari selanjutnya kita akan minta tiket pesawat ke Bunda. Bunda, kalau cek ini terlambat dicairkan, otomatis akan expired dan Bunda tidak mendapat uang. Akhirnya kita minta tiket pesawat dan karena mungkin Bunda itu tidak pernah ngecek situs-situs penjualan tiket atau apapun, ditransfer berapapun yang kita minta untuk tiket pesawat. Nah, jadi seperti itu. Jadi total kerugian lu bisa banyak banget ya? Bisa banyak banget, tidak berhenti di situ. Jadi kerugian Bunda itu sampai benar-benar nyerah. Ada nggak yang di tengah-tengah udah curiga? Di tengah-tengah curiga ada yang video call mau dibunuh suaminya ada yang jatuh, maaf saya sebut ya, ini dokter yang dari Surabaya, itu pingsan jatuh, itu ketipu 320 juta. Dokter? Perempuan. Dari Surabaya. Terus yang saya ingat. Terus pingsan, suami tahu? Suami, kebetulan nggak ada suaminya, anaknya yang komplain. Padahal anaknya polisi. Anaknya polisi. Tapi anaknya nggak bisa ngapa-ngapain? Anaknya tidak bisa ngapa-ngapain. Berarti ini kebobrokan penipuan di dalam lapas ini kayak nggak tersentuh aparat ya? Tidak tersentuh aparat. Kenapa nggak bisa tersentuh? Mungkin sudah terorganisir mungkin. Sudah terorganisir, saya juga tidak tahu. Yang jelas sebenarnya kalau korban melaporkan itu banyak sekali. Karena kenapa nggak ditindak? Karena tidak ditindak, jadi makin merajalela. Sering kita dikirim sama Bunda itu surat laporan polisi. Dia bilang gue udah laporin lo gitu? Iya, dilaporin. Nih, kita laporin. Mereka nggak tahu bahwa penipuan dalam penjara nggak ngerti. Mereka tidak ngerti. Karena dari laporan-laporan saya yang masuk, korban-korban yang masuk, dari telepon-teleponnya yang saya lacak tuh rata-rata di dalam lapas masalahnya. Betul.
Seperti itu. Iya. Nah, bahkan ada salah satu korban Iya, saya iya. itu notaris di Malang, Iya. seorang notaris sekitar 240 juta. Notaris di Malang ketipu 240 juta. Ketipu 240 juta. Iya. Ini benar-benar sudah wanti-wanti oleh temannya Ya. karena saya lihat di Facebook, saya bajak Facebooknya Ya. dia cecetannya, tapi dia tetap tidak percaya. Padahal temannya Dia sudah tidak percaya kalau ditipu. tidak percaya kalau ditipu. Dia masih yakin dia punya cowok nih. Iya, ini real, dia yang akan menikahin saya. Iya. Nah itu udah 240 juta. Jadi kurang tahu juga apa mungkin efek kita di lapas ada Ya. hipotesis atau apa. Jadi ini penipu-penipu di dalam penjara ini hebat-hebat ya. Hebat-hebat. Oke. Tadi yang diancam dibunuh sama suaminya apa nih? Kalau itu kalau tidak salah 80 juta kalau tidak salah. Ya. Suaminya video call ke kita, diacungin pisau di leher istrinya kalau uang tidak dikembalikan. Oh ya? Karena itu yang dipakai uang suaminya. Oke. Dan lo video callnya pakai muka si Si Bimo. Bimo lagi? Bimo. Setengah lagi? Setengah lagi. Goblok. Makanya gue bingung. Banyak yang ngadu, gue bilang gini, gue sempat bilang sama korban-korban para TKW-TKW ini adalah bahwa ini pasti pakai foto palsu, profil palsu. Dia bilang, Mas Uya, aku udah video call orangnya sama. Ternyata itu pakai 2 handphone, Pakai 2 handphone. pakai video dan itu setengah gitu ya. Betul. Oke, ini terungkap nih. Oke, dan satu lagi nih. Bunda-bunda atau cewek-cewek yang disebut bunda-bunda ini yang ditipu dalam penjara ini berarti banyak sekali ya? Banyak sekali. Sehari lu dapat berapa korban yang Kalau- bisa transfer ke lo? Kalau kita ditarget per kamar itu 1 minggu 300 juta. Ah, Jadi 1 hari itu perputaran uang sampai 100 juta lebih sebenarnya. iya, Itu per kamar. iya, Karena sekali lagi kalau kita tidak ada pemasukan, iya. kita tanda kutip disiksa lah di dalam. Seperti itu. Oke, jadi kalau nggak ada pemasukan disiksa, Disiksa. diancam. Jadi harus ada pemasukan. Harus ada Oke, nanti kan pemasukan. saya tanya uangnya kemana aja. Betul. Disiksa seperti apa kalau sampai target? Kalau Nipu. pengalaman saya diselang, Di dipukul apa? pakai selang, Pakai selang? ya, belakang, terus dimasukin tong, Nah, terus diguyur air itu sampai beberapa jam. Yang paling mengenaskan disodomi. hah? Disodomi Oleh? oleh napi. Lu pernah mengalami itu? Sudah Berapa kali? 2 kali. Karena lu Tidak target. tidak target itu apa? Kalau lu nggak berhasil nipu apa cuman uangnya kurang? Tidak berhasil nipu atau uangnya kurang sama saja. Jadi kalau cuma bunda transfer 5 juta atau 2 juta itu termasuk seperti Gagal. Iya, gagal. Lu nggak bisa ngelawan tuh. Tidak bisa melawan. melakukan itu sangat napi kuat. juga? Napi juga. Di blok yang sama? Di blok yang sama. Terkadang mereka di rolling. Jadi blok ini, kamar ini menghajar kamar ini, kamar ini menghajar kamar ini, seperti itu. Apa? Rasanya apa, Mas? Lu berontak, marah, kesel? Rasanya campur aduk, cuman kita tidak kuasa, tidak bisa apa-apa. Karena Gila, mereka benar-benar terorganisir. Gila, gue dengarnya sedih banget loh. Maksudnya segitu bobroknya sistem. Karena biar gimana pun seorang napi yang di dalam penjara itu juga mereka manusia. Mereka punya hak asasi. Kalau sampai ada perlakuan seperti itu tuh keterlaluan. Betul. Yang mengalami sampai disodomi nggak cuma lo doang. Tidak cuma saya saja. Tapi yang melakukan pasti orang yang lebih berkuasa. Orang yang lebih berkuasa. Kebanyakan bodyguard. Bentuknya emang hukuman aja atau mereka menikmati juga? Saya kurang tahu antara menikmati atau tidak. Yang jelas sering sekali kejadian seperti itu. Jadi lo melakukan penipuan ini terpaksa? Terpaksa. Karena kalau tidak melakukan ini lo bakal dihukum seperti tadi. Betul. Tapi gue tanya jujur, lo pernah nggak menikmati aksi tipuan lo itu? Tidak pernah. Jadi lo melakukan benar terpaksa? Benar-benar terpaksa. Oke. Berapa rupiah yang paling gede lo dapatin dari salah satu korban atau bunda? Rupiah yang paling besar saya pernah 240. Juta. 240 juta satu korban. Uang buat lo sendiri, bagian buat lo berapa? 3%. Hanya 3%. Hanya Lo menipu 3%. 240 juta, lo cuma dapat 3%. 3%. Artinya itu cuman 7,2 juta. Betul. Hah? Cuma 3%. Dari 250 juta lo dapat 7,2 juta? Iya. Lo dapat cash apa? Biasanya cash, soalnya kita tidak ada transfer. Cuman kalau nominalnya besar, transfer. Oke. Yang lain uang masuk kemana uangnya? Kalau yang lain dibagi-bagi untuk jatah RT, RT itu berarti kepala kamar.